Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Amrullah. Saya adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, Prodi Nars. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Adapun deskripsi dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini memiliki 3 SKS, ya, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memiliki fokus pembahasan aspek sistem endokrin, sistem imunologi, sistem pencernaan, dan sistem perkemihan, serta asuhan keperawatan pada gangguan sistem endokrin, sistem imunologi, sistem pencernaan, dan sistem perkemihan. Untuk proses pembelajaran dilaksanakan secara hybrid learning untuk teori, sedangkan untuk praktikum dilaksanakan secara offline dengan mempertimbangkan dan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Untuk evaluasi pada mata kuliah ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu evaluasi teori serta evaluasi praktikum, di mana evaluasi teori memiliki pembobotan, yaitu dengan menilai hasil ujian tengah semester, hasil ujian akhir semester, serta penugasan. Evaluasi praktikum dengan bobot 30%. Ya. Nah, pembobotan ini kami lakukan agar mahasiswa tahu bagaimana nilai yang mereka dapatkan. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan contoh proses pembelajaran yang saya lakukan di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sore, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Sebelum kita melakukan tindakan, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai tindakan, saya ingin sedikit bertanya kepada kalian terkait pemahaman kalian dalam pemeriksaan gula darah sewaktu. Masih ingat apa itu pemeriksaan gula darah sewaktu? Apa itu gula darah sewaktu? Pemeriksaan cek gula darah sewaktu adalah pemeriksaan cek gula darah pasien tanpa memperhatikan apakah pasien sedang berpuasa atau tidak, sebelum makan atau sesudah makan. Oke, baik. Bagus sekali ya. Jadi betul bahwa pemeriksaan gula darah sewaktu adalah pemeriksaan yang dilakukan tanpa memperhatikan pasien habis makan atau setelah makan ya tadi, atau sebelum makan, bahkan apakah pasien itu sedang berpuasa atau tidak. Ya. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan gula darah sewaktu ini adalah untuk mengidentifikasi kadar gula darah dan mengevaluasi dari kestabilan kadar gula darah pasien. Jadi juga dapat mengevaluasi ya hasil dari pengobatannya, apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil berarti kadar gula darahnya dalam status yang normal atau terkontrol. Karena pada pasien DM itu dikatakan sembuh apabila kadar gula darahnya terkontrol. Ya. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait persiapan alat yang harus kita persiapkan sebelum melakukan tindakan. Di sini kita siapkan hand sanitizer ya, kemudian ada handscoon bersih, kemudian ada alat glukometernya, kemudian kita siapkan lancet beserta pen lancetnya, kemudian strip dari glukometer, kemudian ada nerve beacon, kemudian ada alcohol swab, kemudian ada perlak yang kita siapkan, dan tidak lupa kita siapkan safety box ya untuk membuang lancet yang sudah kita gunakan. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait persiapan alat? Tidak. Oke, baik. Kita akan mempersiapkan untuk tindakan tersebut. Kita akan melanjutkan kepada pemeriksaan dari gula darah sewaktu itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita melalui beberapa fase. Ada fase orientasi ya, kemudian ada fase kerja, dan terakhir ada fase evaluasi.
Nah, pada fase orientasi kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien ya, kemudian menjelaskan tujuan tindakan, kontrak waktu dan tempat. Ya, kita peragakan ya cara untuk melakukan fase dari orientasi. Baik, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik. Saya perkenalkan, nama saya Syahid Abdullah, saya perawat yang bertanggung jawab pada sore hari ini. Tujuan saya datang ke sini untuk memeriksa ya Pak gula darah sewaktu Bapak ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur kadar gula darah Bapak apakah terkontrol atau tidak. Ya, kita lakukan kurang lebih 3 sampai 5 menit. Kita lakukan di sini. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia, kita akan mempersiapkan peralatannya. Baik, itu tadi fase dari fase orientasi. Selanjutnya kita masuk kepada fase kerja. Nah, pada fase kerja sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita cuci tangan. Nah, cuci tangan dapat kita gunakan menggunakan hand sanitizer ya, menggunakan nama lengkap. Selanjutnya kita menggunakan handscoon. Handscoon yang digunakan adalah handscoon bersih. Nah, setelah kita menggunakan handscoon, kita persiapkan pasien. Kita siapkan perlak. Baik, Bapak silakan letakkan tangan kirinya di bawah perlak ya. Baik. Kemudian kita persiapkan pen lancetnya untuk menusuk ya untuk tangan pasien. Kemudian kita buka dengan cara memutar. Kemudian kita tutup kembali, jangan sampai kita menyentuh pada jarum dari lancet tersebut. Kemudian kita atur kedalaman atau kepanjang dari jarum tersebut. Pertimbangkan dari ketebalan tangan pasien ya. Nah, setelah pennya lancetnya sudah kita siapkan, kemudian kita lakukan disinfektan pada daerah yang akan kita lakukan penusukan. Kita tusuk bagian mana Pak? Bagian jari tengah atau di sirkuns? Kita persiapkan nanti setelah penusukan ya. Kita siapkan terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu agak kering ya, kita siapkan alat glukometernya. Tunggu sampai ada lambang darah siap untuk diambil ya. Nah, kemudian kita pegang pada jari pasien, jangan sampai menyentuh daerah yang kita disinfektan. Kemudian untuk penusukan kurang lebih 90 derajat. Oke Pak, kita lakukan penusukan Pak ya. Kita tekan sedikit untuk mengeluarkan darahnya. Kemudian kita ambil sampel darahnya. Oke. Kita tunggu beberapa detik ya. Baik, gula darahnya hasilnya adalah 100 mg per desiliter ya. Jangan lupa kita lakukan pendokumentasian. Nah, demikian untuk fase kerjanya. Selanjutnya kita masuk kepada fase evaluasi. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. Baik Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah selesai melaksanakan tindakan pemeriksaan gula darah sewaktu dari fase orientasi, fase kerja sampai fase evaluasi. Baik, terima kasih. Tadi kalian sudah melihat bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi pemeriksaan gula darah sewaktu tadi ya ada beberapa step yang harus kalian lakukan ya, dari fase orientasi, fase kerja maupun fase evaluasi.
Jadi ingat bahwa pemeriksaan gula darah sewaktu itu dilakukan tanpa memperhatikan bahwa pasien itu sudah makan atau sebelum makan atau pasien itu sedang berpuasa. Nah, jadi ini kita lakukan untuk mengontrol ya kadar gula darah pasien, karena pada intinya pemeriksaan ini untuk mengevaluasi juga ya terkait dengan pengobatan yang sudah diberikan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya balik nanya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, baik. Masih ingat tadi stepnya? Pertama, sebelum kita melakukan tindakan, apa yang harus kita lakukan? Oke, ada fase orientasi ya. Ada perkenalan diri terlebih dahulu, kemudian jelaskan tujuan dari tindakan, kemudian kontak waktu. Ya. Kemudian baru ke fase kerja. Di fase kerja apa yang kita lakukan? Cuci tangan, kemudian gunakan hand sanitizer. Kemudian apa lagi? Persiapkan pasien, ya tadi siapkan pasiennya, letakkan pelan, kemudian siapkan termometernya, siapkan glukometernya, kemudian lakukan disinfektan pada jari yang akan dilakukan pemeriksaan sambil menunggu dia agak kering ya karena ada alkohol di sana. Nah, kita dapat siapkan alat glukometer yang tadi. Kemudian baru kita lakukan penunjukan pada daerah perifer ya pada jari pasien tadi. Kemudian barulah kita ambil sampel darahnya menggunakan strip yang berada pada glukometer. Barulah hasilnya. Setelah hasilnya keluar kita dokumentasikan, kemudian evaluasi pada pasien. Nah, jadi tindakannya sesimpel itu, dan tindakan ini dapat kalian ajarkan kepada pasien sehingga pasien dapat mengevaluasi, mengidentifikasi kadar gula darahnya pada kadar yang normal. Baik, cukup ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kalian sehingga kalian dapat juga mengedukasi pada pasien, terutama pasien yang mengalami diabetes untuk dapat melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengontrol kadar gula darah. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.